Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda dengan NIM 24040122120036, mahasiswi yang saat ini menempuh mata kuliah pendahuluan radioterapi yang diampu oleh Bapak Zainal Arifin, SSI MSI IFMED. Di sini saya akan melanjutkan tentang PPT lanjutan dari penjelasan tentang pendahuluan radioterapi, yakni untuk PPT bab 9 bagian 2 hingga bab 13. Kita mulai pada bab 9 bagian 2, yakni ionization chamber based dosimetry system. Ionization chamber based dosimetry system, yakni sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi yang pada prinsipnya cukup sederhana dan terdiri dari 3 komponen utama, yakni ruang ionisasi yang sesuai, elektrometer, dan catu daya. Sirkuit sistem dosimetri berbasis ruang ionisasi sederhana menyerupai kapasitor atau ruang ionisasi yang terhubung ke baterai atau catu daya dengan elektrometer yang mengukur atur pengisian atau pengosongan kapasitor. Kemudian untuk subbab dari 9.2, yakni ada ionization chamber, terus ada elektrometer dan power supply, dan ada phantom. Masuk ke ionization chamber atau ruang ionisasi, yakni menghubungkan 3 elektroda yang menentukan volume udara sensitif ruang. Volume udara sensitif biasanya dalam urutan sistem sebagai berikut, yakni untuk ionisasi untuk A mewakili elektrometer dan V mewakili catu daya. Kemudian untuk kalibrasi berkas foton dan elektron, yakni 0,1 hingga 1 cm kubik pada ruang ionisasi digunakan untuk kalibrasi sinar foton dan elektron klinis. Ketiga elektroda tersebut yakni elektroda polarisasi, elektroda pengukur, dan elektroda pengaman. Untuk dua jenis ruang ionisasi yang digunakan untuk kalibrasi sendiri, yakni dari ruang silinder dan juga ruang plat paralel. Ruang silinder ini lebih umum digunakan dalam kalibrasi berkas foton sinar X, orthovoltage, dan megavoltage. Sinar berkas elektron 10 megaelektronvolt ke atas, sedangkan ruang plat paralel digunakan dalam kalibrasi sinar X dangkal, dalam kalibrasi berkas elektron berenergi rendah, dan dalam pengukuran dosis pengukuran serta pengukuran dosis di daerah penumpukan berkas megavoltage. Untuk udaranya yang digunakan yakni zat gas sensitif dalam ruang ionisasi. Sebagian dari elektron ini memasuki volume sensitif ruang dan mengionisasi molekul udara, menghasilkan ion positif, dan elektron berenergi rendah dalam ruang volume sensitif ruang. Elektron berenergi rendah menempel pada molekul oksigen elektronegatif di udara, membentuk ion negatif. Dengan demikian, dalam ruang ionisasi berbasis udara, partikel bermuatan yang dikumpulkan dalam ion positif dan negatif atau pasangan ion bukan berupa ion positif dan elektron. Masuk ke dalam subbab elektrometer and power supply atau elektrometer dan catu daya. Ruang ionisasi pada dasarnya adalah sebuah kapasitor di mana arus bocor atau muatan bocor diinduksi melalui aksi sinar radiasi. Muatan arus yang diinduksi ke dalam ruang sangat kecil dan harus diukur dengan alat pengukur muatan atau arus yang sangat sensitif atau elektrometer. Catu daya yang di dalam ruangan ionisasi sirkuit elektrometer. Ini adalah gambar contoh ruang ionisasi yang diumum dalam radioterapi. Untuk gambar adalah ruang ionisasi silinder. Kemudian yang gambar B adalah ruang mini yang tepat dan tutup penumpukan kobalt 60, ruang silinder tipe Farmer. Kemudian yang D adalah ruang ionisasi bergas elektron tipe Rush alat paralel. Masuk ke subbab phantom. Air adalah bahan phantom standar untuk pengukuran dosimetri bergas foton dan elektron. Namun pengukuran dosimetri seringkali dilakukan dengan bahan padat yang lebih praktis seperti polistiren, lucite, plastik, dan secara tisu A150, air padat atau WTI, air padat atau RMI 457, air plastik, atau air virtual yang meniru air jadi segitiga parameter, yakni kerambatan massa, jumlah elektron per gram, dan nomor atom efektif. Nomor atom efektif Z atau Z efektif tergantung pada komposisi atom campuran serta jenis dan kualitas sinar radiasi.
Untuk ZF sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut, yakni 3,5 dikali akar sigma AI dikalikan ZI dipangkatkan 3,5, di mana AI sendiri adalah fraksi massa unsur penyusunan I, ZI adalah nomor atom penyusunan I. Dengan menggunakan persamaan tersebut, sehingga diperoleh ZF sebanyak 70,8 untuk udara dan 7,5 untuk air. Sedangkan untuk photon mega voltage, ZF ini didefinisikan sebagai berikut yang dapat dilihat pada gambar, di mana AI adalah fraksi massa unsur penyusun I, ZI adalah nomor atom penyusun unsur penyusun I, AI adalah massa atom unsur penyusun I. Air adalah bahan pengganti jaringan lunak yang paling universal, berguna dalam pengukuran foton dan berkas elektron. Bahan padat plastik sering digunakan dalam pengukuran phantom, namun bahan ini bukan pengganti jaringan yang universal, karena tidak semua dari ketiga parameter ekuivalensi yang diperlukan untuk plastik dapat dicocokkan dengan memadai dengan air. Untuk berkas foton, kesetaraan jaringan atau kesetaraan air menyiratkan kecocokan dalam koefisien penyerapan energi massa, daya henti massa, dan daya hamburan massa. Agar phantom setara dengan air, untuk dosimetri elektron, phantom harus sesuai dengan daya henti linear dan daya hamburan linear air. Hal ini dapat dicapai jika bahan phantom memiliki densitas elektron yang sama dan nomor atom yang sama dengan air. Pada umumnya, air direkomendasikan sebagai bahan phantom untuk kalibrasi berkas foton dan elektron tegangan tinggi. Kedalaman kalibrasi untuk berkas sinar X tegangan tinggi adalah 10 cm, sedangkan untuk pada kedalaman referensi itu digunakan berkas elektron. Margin phantom di sekitar ukuran bidang nominal harus setidaknya 5 cm air ke segala arah dan harus setidaknya 10 cm air di luar ruang untuk memberikan kondisi hamburan yang memadai. Kemudian kita masuk ke bab 10, yakni uji penerimaan dan yang terdiri dari pengukuran. Untuk pendahuluannya, setelah pemasangan mesin terapi, fisikawan medis harus melakukan serangkaian pengukuran dan tugas sebelum menempatkan unit tersebut ke dalam operasi klinis yang terdiri dari pengujian, penerimaan, dan komisioning. Peralatan pengukuran terdiri dari peralatan survei radiasi, peralatan dosimetri ionomenik, dan film. Untuk peralatan survei radiasi ini terdiri dari perhitungan giga dan meter survei ionisasi volume. Kemudian untuk peralatan dosimetri ionometrik ini diperlukan untuk menyusul sifat berkas radiasi yang diukur selama pengujian, penerimaan, dan commissioning unit. Perawatan radiasi ini ionisasi bidal dengan volume sekitar 0,1 hingga 0,2 cm kubik. Kemudian untuk film radioaktif yang digunakan dalam praktek fisika radioterapi setara dengan jaringan daripada film radiografi dan semakin banyak digunakan untuk dosimetri sinar foton. Kemudian ada juga dioda, yakni untuk mengukuran berkas foton karena rasio daya henti silikon terhadap air hampir konstan pada energi yang diukur dalam radioterapi. Kemudian ada pentomnya ada satu pentom plastik. Ini digunakan sebagai pengganti air. Konfigurasi yang berguna untuk pentom ini terdiri dari 10 blok berukuran 25 kali 25 dikalikan 5 cm kubik. Blok-blok ini harus memiliki ketebalan 0,5, 1, 2, 4, 8, 16, dan 32 mm. 7 blok ini
dikombinasikan dengan box tebal 5 cm yang memungkinkan pengukuran kurva ionisasi kedalaman dalam kelipatan 0,5 mm hingga kedalaman berapapun dari permukaan 40 cm dengan ruang plus sejajar dan dari 1 hingga 40 cm. Ini umum digunakan untuk pengukuran kontrol kualitas rutin. Kemudian untuk phantom air, eh, ini disebut juga sebagai penganalisis medan radiasi atau RFA atau plotter isodose. Pada praktiknya, RFA harus diisi air dan kemudian diposisikan dengan detektor radiasi yang berpusat pada sumbu pusat berkas radiasi. Untuk mekanisme lintasannya harus menggerakkan detektor radiasi sepanjang sumbu utama berkas radiasi setelah gantry diratakan dengan berkas arah vertikal ke bawah. Perataan mekanisme lintasan dapat dilakukan dengan memindai detektor radiasi sepanjang sumbu pusat berkas radiasi yang ditunjukkan oleh gambar garis bidik. Kemudian masuk ke uji penerimaan, terdapat 3 jenis, yakni ada pemeriksaan keselamatan, pemeriksaan mekanis, dan pengukuran dosimetri. Untuk pemeriksaan keselamatan, ini terdapat interlock, lampu peringatan, dan peralatan pemantauan pasien. Untuk interlock pintu mencegah terjadinya iradiasi saat untuk ruang perawatan terbuka. Kemudian interlock pintu mencegah terjadinya irat interlock bernonaktifan menghentikan gerakan unit perawatan dan meja perawatan pasien tetapi tidak menghentikan iradiasi mesin radiasi saat pintu ruang perawatan terbuka. Untuk survei radiasi, fisikawan medis harus melakukan survei radiasi di semua area di luar ruang perawatan untuk unit kobalt dan linek yang beroperasi di bawah 10 mega elektron volt. Survei foton diperlukan untuk linek yang beroperasi di atas energi 10 mega elektron volt. Fisikawan harus melakukan survei untuk neutron selain foton. Survei harus dilakukan dengan menggunakan berkas foton berenergi tinggi. Untuk memastikan hasil yang bermakna, fisikawan harus melakukan kalibrasi awal berkas foton berenergi tinggi untuk sebelum melakukan survei radiasi. Kemudian masuk ke kebocoran kolimator dan kepala. Verifikasi ini dapat dilakukan dengan menutup rahang kolimator dan menutupi kepala unit perawatan dengan film. Film harus ditandai untuk memungkinkan penentuan posisi pada mesin setelah terpapar dan diproses. Paparan harus cukup lama dan menghasilkan kerapatan optik atau OD1 pada film. Titik panas yang terlihat oleh film dapat diukur dengan menggunakan alat ukur survei bergaya ruang ionisasi. Alat ukur survei diposisikan dengan dudukan cincin dan klem. Hasil pembacaannya dapat dilihat dari jarak jauh dengan kamera televisi sirkuit tertutup yang akan digunakan untuk memantau pasien. Untuk mekanisnya ini ada sumbu rotasi kolimator, gerakan kolimator foton, dan juga kesesuaian medan cahaya dan radiasi. Kemudian ada sumbu rotasi gantry, selanjutnya sumbu rotasi meja perawatan pasien dan iradiasi. Untuk optik, menggunakan phantom plastik. Kemudian untuk indikator sudut gantry-nya ditentukan dengan menempatkan vektor pas di sepanjang rel. Indikator ukuran medan kolimator ini diperiksa dengan membandingkan ukuran bidang yang ditunjukkan dengan nilai yang diukur pada selembar kertas grafik yang dipasang pada meja perawatan dengan bagian atas meja dinaikkan ke ketinggian isosenter. Gerakan meja perawatan mesin yang harus bergerak pada bidang vertikal dan horizontal ini dapat diperiksa dengan menempelkan selembar kertas grafik milimeter ke meja perawatan dan dengan gantry diposisikan dengan sumbu rotasi kolimator mengarah vertikal ke bawah. Untuk pengukuran dosimetrinya, pengukuran dosimetri sendiri adalah aspek penting dalam manajemen radiasi yang bertujuan untuk melindungi individu dan lingkungan dari efek bahaya radiasi dengan menentukan berbagai alat dan teknik dosimetri membantu dalam memantau dan mengendalikan paparan radiasi secara efektif. Energi foton untuk spesifik energi sinar X bisa jadi dinyatakan dalam istilah PDD, sumbu pusat, di mana nilainya adalah 100 cm sumber kedalaman permukaan atau SSD untuk bidang adalah 10 kali 10 cm persegi pada kedalaman 10 cm dalam phantom air. Nilai ini perbandingan nilai yang diberikan dalam British Journal of Radiology Supplement 25 untuk menentukan energi normal energi sinar foton. Selanjutnya adalah keseragaman berkas foton, yakni atau PBU atau Photon Beam Uniformity, yakni merujuk pada distribusi intensitas radiasi berkas sinar X atau sinar gamma yang dihasilkan oleh sumber radiasi.
Masuk ke foton penumbra. Penumbra foton biasanya didefinisikan sebagai jarak antara titik dosis 80% dan 20% pada profil sinar melintang yang diukur dalam 10 cm diameter phantom. Ini adalah tabel dari International Electronical Commission's definition of flooded area of the beam. Ini terdapat 3 kolom, yakni side of square A dalam sentimeter, dm pangkat A, dan dd pangkat B. Kemudian untuk pengukuran dosimetrinya ada elektron energi, elektron beam Bremsstrahlung contamination, dan juga elektron beam uniformity. Untuk elektron energi ini bisa ditentukan dari pengukuran kisaran praktis dalam meter phantom, yang rumusnya dapat dilihat pada gambar, yakni EP sama dengan 0,0025 dikalikan RP pangkat 2 ditambah 1,98 RP ditambah 0,22. Kemudian masuk ke elektron beam Bremsstrahlung contamination, diukur dari luar jangkauan praktis elektron dalam bahan phantom adalah kontaminasi Bremsstrahlung dari berkas elektron. Kemudian untuk elektron beam uniformity, untuk definisi dari IEC sendiri adalah tentang keseragaman media elektron meliputi pengukuran profil berkas pada kedalaman 1 mm, kedalaman dosis 90% dan setengah dari kedalaman dosis 80%. Kemudian elektron penumbra, yakni jarak antara titik dosis 80% dan 20% di sepanjang subbum major pada kedalaman tertentu. Untuk monitor karakteristik, ini adalah merujuk pada sifat-sifat dan kinerja pada alat pengukur radiasi seperti monitor dosis dan atau detektor. Kemudian arc terapi, ini verifikasi busur atau terapi di rotasi dilakukan dengan mengatur sejumlah MU pada linek atau waktu pada unit Cobalt 60 dan sejumlah derajat untuk busur yang diinginkan. Ya, masuk ke dalam komisioner radioterapi sinar eksternal atau perangkat brachytherapy mencakup serangkaian tugas yang umumnya harus terdiri dari hal-hal berikut, yakni memperoleh semua data sinar radiasi termasuk keluaran sinar yang diperlukan untuk perawatan, mengatur data ini ke dalam buku data dosimetri, memasukkan data-data ini ke dalam sistem perencanaan perawatan terkomputerisasi atau TPS, developing all dosimetry, treatment planning and treatment procedures, memverifikasi keakuratan prosedur, menetapkan tes dan prosedur kontrol kualitas, dan juga training all personnel. Untuk pengukuran phantom beam ini terdapat beberapa poin. Terdapat central assist percentage deep dose atau PDD, yang adalah ukuran yang digunakan dalam radioterapi untuk menggambarkan seberapa banyak dosis radiasi yang diterima pada kedalaman tertentu di dalam tubuh atau phantom dibandingkan dengan dosis yang diterima pada kedalaman referensi. Untuk output factor-nya, keluaran radiasi pada Zmax dalam centigrade per MU untuk linek dan centigrade per menit untuk unit kobalt meningkat dengan bertambahnya dan bukan kalimator atau ukuran medan. Peningkatan keluaran ini dapat diukur pada Zmax pada setiap ukuran medan. Untuk alternatifnya, peningkatan keluaran dapat diukur pada kedalaman tetap untuk setiap ukuran medan dan keluaran pada Zmax ditentukan dengan menggunakan nilai PDD sumber pusat. Ini ukurannya 10 kali 10 cm persegi. Untuk blocking tray factor, karena volume perawatan jaring berbentuk persegi panjang, blok melindungi kepadatan tinggi digunakan untuk melindungi struktur kritis normal di dalam area yang diradiasi. Blok tersebut adalah blok yang dirancang secara individual yang dibuat dari paduan titik layar rendah seperti paduan Lipowitz atau blok library standar yang dapat dibeli di vendor mesin perawatan. Kemudian terdapat multi-leaf collimator atau MLC, yakni perangkat yang digunakan dalam radioterapi untuk membentuk berkas radiasi yang fokus pada area target di dalam tubuh pasien. Untuk output faktornya sama seperti tadi, dan juga Central Assist Switch Ratio Measure Factor atau CWT. CWT adalah parameter yang digunakan dalam radioterapi untuk menggambarkan seberapa banyak dosis radiasi yang diteruskan melalui sebuah wedge atau sudut yang digunakan dalam perawatan radiasi. Wedge sendiri adalah alat yang digunakan untuk memodifikasi distribusi dosis radiasi pada bidang radiasi, biasanya untuk mengatasi perbedaan ketebalan jaringan atau untuk menyesuaikan dosis di area yang berbeda dari target tumor. Kemudian terdapat dynamic wedge.
yakni transverse beam profiles dan off-axis energy charge adalah konsep yang penting dalam radioterapi yang berkaitan dengan distribusi dosis radiasi di luar subpusat berkas radiasi. Kemudian untuk entrace dose dan interface dosimetry, yakni adalah jumlah dosis radiasi yang diterima oleh jaringan pada titik di mana berkas radiasi pertama kali memasuki tubuh pasien. Ini diukur dengan rumus yang ini QT sama dengan Q positif dikurangi Q negatif dibagi 2. Kemudian terdapat juga virtual search position atau VSP, yakni konsep yang digunakan dalam radioterapi untuk menggambarkan posisi yang dihasilkan secara matematis dari sumber radiasi yang tampaknya berbeda dari posisi fisik sumber radiasi sebenarnya. Ini pengobatan ini diterapkan pada IMRT atau Intensity Modulated Radiation Therapy dan juga Volumetric Modulated Arc Therapy atau VMAT. Terdapat juga Central Oscillating Percentage Deep Dose. Ini sama saja PDD. Kemudian outputnya sama seperti yang sebelumnya. Dan untuk transfer beam profile, ini adalah teknik dosimetri film alternatif, yakni mengukur kurva isodosis daripada profil sinar. Ini terpapar sejajar dengan sumbu tengah balok. Isodensitas optik diubah menjadi isodos. Nama PDD yang ditentukan dengan film biasanya 1 mm lebih dangkal dari uh, determi Conti ionometrik untuk kedalaman lebih dari 10 mm. Kemudian terdapat juga virtual search position atau VSP. Sudah saya singgung tadi. Ini adalah yang penting dalam radioterapi, yakni memungkinkan perencanaan dosis yang lebih akurat dan efektif. Kemudian untuk faktor koreksi celah udara mungkin lebih besar atau kurang dari kesatuan karena output dapat meningkat atau berkurang pada jarak yang jauh bergantung pada desain kolimator. Untuk ukurannya, yakni SSD-nya 110 cm dan energinya hingga 25 MeV, yang koreksinya kurang dari 2%. Untuk perawatannya, untuk lebar penumbranya, yakni dosis 80% dan 20% pada profil belok yang dinormalisasi menjadi 100% pada sumbu tengah, meningkat kira-kira secara proporsional dengan celah udara. Ketika energi elektron meningkat, peningkatan lebar penumbra kurang dramatis pada kedalaman daripada energi yang lebih rendah, tetapi di permukaan peningkatan penumbra tetap kira-kira sebanding dengan celah udara. Ini adalah gambarnya atau electron beam divergence-nya. Ini dari electron search position, terdapat juga effective SSD dan true SSD. Yang biru ini adalah true search position. Kemudian kita masuk ke bab terakhir atau bab 13, yakni brachytherapy dalam physical and clinic aspect. Brachytherapy ini kadang-kadang disebut juga Curie therapy atau endocurie therapy, yakni istilah yang digunakan untuk menggambarkan pengobatan kanker jarak pendek dengan radiasi dari sumber radionukleida kecil yang enkapsulasi. Jenis perawatan ini diberikan dengan menempatkan sumber langsung ke dalam atau dekat volume yang diobati. Terdapat 2 jenis utama, yaitu intrakavitar dan interstisial. Untuk keuntungannya daripada radioterapi sinar eksternal adalah peningkatan pengiriman dosis yang terkolasi ke volume yang target yang diinginkan. Untuk kerugiannya hanya dapat digunakan pada kasus-kasus di mana tumor terlokalisasi dengan baik dan relatif kecil. Ini 13.2 adalah photon search karakteristik. Terdapat practical consideration atau pertimbangan praktis. Sumber brachytherapy biasanya dikemas dalam kapsul, yang kapsulnya ini berfungsi untuk tujuan yaitu mengandung radioaktivitas, memberikan kekuatan sumber, menyerap radiasi, dan untuk sumber pemancar foton, radiasi yang dihasilkan melalui peluruhan sumber. Untuk fluensinya yang berguna untuk sumber brachytherapy terdiri dari sinar yang merupakan komponen terpenting dari radiasi yang dipancarkan radiasi, sinar X karakteristik dan juga sinar X karakteristik dan serta Bremsstrahlung yang berasal dari sumber kapsul. Remote after loading system yakni teknik di mana sumber radiasi dimasukkan
pemasukan dan diambil dari tubuh pasien dengan perangkat yang dikendalikan komputer untuk mengurangi paparan radiasi pada staf. Tiga jenis perangkat ini ada LDR, HDR, dan PDR yang masing-masing menawarkan keuntungan dan meningkatkan kapasitas perawatan konsistensi dan keamanan bagi staf. Sumber umumnya yakni kobalt 60, cesium 137, dan juga iridium 192 tapi dengan pilihan utamanya adalah iridium 192 tadi karena membutuhkan penggantian yang sering. Sistem HDR lebih efisien daripada LDR karena memungkinkan perawatan rawat jalan dan optimasi distribusi dosis meskipun memiliki rasio lebih tinggi terhadap paparan dan tidak sengaja dan membutuhkan lebih banyak komitmen staf. Untuk perencanaan penempatan benih dan distribusi dosisnya sendiri, ini untuk perencanaan implan prostat menggunakan gambar ultrasonografi atau CT untuk menentukan jumlah dan posisi benih secara optimal dengan posisi dosis total yang disarankan yakni sebesar 100 hingga 160 gray untuk 120.251 dan 115 hingga 120 gray untuk 103 PD. Untuk teknik perencanaannya yakni ultrasonografi atau tomografi terkomputasi atau CT. Pencitraan CT pasca implan biasanya dilakukan 2 hingga 3 minggu setelah implan untuk memungkinkan pengurangan edema dan migrasi benih. Menggunakan gambar CT, perhitungan dosis dilakukan dan dibandingkan dengan distribusi dosis pra-implan. Kemudian masuk ke permanent prostate implant. Ini sudah terapi ini sudah diakui luas sebagai perawatan utama untuk kanker prostat tahap awal dengan menempatkan sumber radionuklidat jangka pendek secara permanen di kelenjar prostat. Untuk pemilihan radionuklida untuk implan prostat, yakni implan benihnya sudah saya jelaskan tadi, yakni 125 dan 103 PD. Kemudian menarik perhatian baru untuk pengobatan kanker prostat tahap lebih awal karena memancarkan foton energi rendah. Untuk benih 103 PD dengan umur paruh lebih pendek memberikan laju dosis awal tinggi hingga efektif untuk tumor agresif. Kemudian untuk teknik perencanaannya yakni ultrasonografi atau CT, terdapat dua pendekatan yakni retropublik atau terbuka dan transperineal atau tertutup dengan panduan USG dan CT. Pendekatan transperineal dengan panduan USG telah menjadi teknik pilihan karena dilakukan sebagai prosedur rawat jalan 1 hari. Untuk perencanaan pendapatan benih distribusi dosis, ini sudah saya singgung tadi. Kemudian plak mata, melanoma interokular adalah tumor mata yang paling umum. Plak mata yang berisi sheets diaplikasikan secara eksternal pada permukaan sklera atau luar di atas dasar tumor. Jumlah sheet-nya digunakan terkait dengan ukuran plak dan berkisar antara 7 hingga 24 diameter. Untuk diameter plaknya yang 112 hingga 20 mm. Untuk aktivitas tipikal yang digunakan adalah 0,5 hingga 5 milicurie per sheet hingga mencapai tingkat dosis pengobatan 0,5 hingga 1,25 gray per jam dengan dosis resepnya adalah 100 gray yang diberikan dalam 5 hingga 12 hari berturut-turut. Untuk lokalisasi tumor biasanya dilakukan dengan menggunakan fundoskopi, fotografi fundus, dan pemindaian ultrasonografi A, B, dan A dan B. CT dan magnetic resonance atau imaging atau MRI juga dapat digunakan. Kemudian masuk ke brakterapi intravaskular, ini menggunakan iridium 192 yang telah menjadi pilihan untuk proses sumber pemancar energi yang sedang digunakan baik pada singkat dosis sedang atau tinggi. Strontium 90 yang digunakan sebagai sumber pemancar beta. Beberapa faktor seperti kecukupan pengiriman dosis, kedalaman penetrasi, kecukupan cangkupan dosis, dan dosis radiasi diterima oleh staf yang hadir dipertimbangkan dalam pemilihan sumber radioaktif yang sesuai untuk perawatan ini. Untuk dosis resep perawatan tipikalnya adalah 14 gray pada 2 mm dan dari pusat sumber dengan permukaan bagian dalam lumen tidak melebihi dosis 30 gray. Untuk dosis distribution around search-nya, ini ada dibagi menjadi 2 kategori, yakni formalisasi AA, PM, TG43 yang lengkap dan digunakan dalam TPS modern untuk commissioning. Dan yang kedua adalah metode untuk pemeriksaan cepat dan verifikasi rencana perawatan. Untuk AA, PM, TG43 algoritmanya sendiri,
diperkenalkan pada tahun 1995 untuk menghitung distribusi dosis dua dimensi di sekitar sumber simetris silindris menggunakan sistem koordinat polar dengan titik referensi terletak 1 cm dari pusat sumber. Ini adalah gambar geometri used in the calculation of dose distribution near a linear search, yakni dapat di laju dosis pada poin interest dalam air dapat ditulis dengan persamaan sebagai berikut. Kemudian efek dari geometri sumber, distribusi spasial radioaktivitas, filtrasi diri dalam sumber, dan hamburan di air di sekitar sumber dihitung dalam distribusi dosis fungsi geometri, yakni G dalam fungsi R dan Q, dan fungsi dosis radiasi G untuk fungsi R, memperhitungkan variasi dosis relatif dan efektif atenuasi serta hamburan di air. Untuk pada tahun 2004, AAPM memperbarui protokol TG43 untuk menghitung distribusi laju dosis di sekitar sumber brahiterapi pemancar foton yang dikenal dengan TG43U1. Kemudian, other calculation method for point charge atau formalisme yang diberikan oleh AAPM adalah metode akurat untuk penghitungan dosis terserap pada berbagai geometri sumber. Metode berbasis air Kerma yang dijelaskan di sini digunakan untuk perhitungan dosis titik dan berguna untuk memeriksa rencana perawatan terutama dalam TPS tipe lama. Ini dapat dilihat rumusnya adalah K air dikali D watt sama dengan K air dikali D air dikalikan M dalam fungsi D. Ini adalah gambar dari scatter and absorption correction for iridium 192 dan juga cesium 137. Untuk linear search-nya dianggap sebagai sekumpulan sumber titik dengan dua situasi yang dipertimbangkan, yakni sumber tanpa filter dan sumber dengan filter. Untuk unfiltered line search in air dapat dirumuskan sebagai ke air dalam fungsi air, yakni A dikali to AKR per LH dikalikan dengan theta 2 dikurangi theta 1. Untuk filter line search in air-nya dapat dilihat pada gambar. Kemudian filter line search in water-nya, ini adalah integral dari persamaan di atas dihitung dengan mudah menggunakan algoritma komputer yang melakukan perhitungan melalui penjumlahan besar segmen sumber. Kemudian masuk ke dose calculation procedure, yakni terdapat manual dose calculation S. Ini terdapat dua, yakni manual summation of dose untuk pada titik yang dekat sumber, yakni sekitar 0,5 hingga 5 cm. Kemudian ada pre-calculated dose distribution, di mana sumber implan dibutuhkan mengikuti pola standar seperti susunan linear, tandem, dan avoid silinder vagina. Distribusi dosis ini yang telah dihitung sebelumnya tersedia dalam atlas yang dapat digunakan dengan penyesuaian kekuatan sumber atau aktivitas yang sesuai. Kemudian terdapat computerized treatment planning, terdapat 4 di sini, ada search localization, dan juga ada dose calculation, dose distribution display, dan juga dose distribution display. Kemudian masuk ke calculation of treatment time, terdapat 3 jenis, ini use of Peterson-Parker tables atau sistem Manchester. Ini menghubungkan waktu perawatan yang diperlukan untuk dosis tertentu dengan area atau volume implan. Kemudian untuk choice of reference point, ini mengikuti rekomendasi dari ICRU dengan titik yang seumumnya mewakili volume target untuk jaringan lainnya. Untuk decay correction-nya, ini menghitung dosis total yang diberikan selama durasi implan, perlu mempertimbangkan peluruhan eksponensial dari aktivitas sumber dosis, yakni untuk decay-nya atau dosis kumulatif, ini dapat dihitung dengan rumus berikut. Masuk ke commissioning komputer brahiterapi, sistem perencanaan perawatan atau TPS, terdapat 3 subbab lainnya, yakni pemeriksaan prosedur rekonstruksi, pemeriksaan konsentrasi antara jumlah dan satuan, perhitungan dosis komputer versus manual untuk sumber tanggal. Ini terdapat 4 pengujian tambahan, ada inverse square law, pengujian dosis, penskalaan laju dosis, dan juga penskalaan dosis dengan waktu. Kemudian terdapat juga pemeriksaan koreksi peluruhan. Untuk commissioning sumbernya terdapat 3 jenis juga, yaitu uji kontaminasi atau wipe test,
Kemudian ada autoradiografi dan pemeriksaan keseragaman aktivitas dan juga rantai kalibrasi. Untuk quality assurance atau QA, ini ada 5 jenis, yakni ada pemeriksaan keteguhan dosimeter yang dikalibrasi, pemeriksaan rutin terhadap sumber dan aplikator. Ini terdapat sifat mekanik, kekuatan sumber dan tes kebocoran. Kemudian pemeriksaan posisi sumber dengan perangkat afterloading. Terdapat juga pemantauan radiasi di sekitar pasien, dan yang terakhir adalah program manajemen mutu. Brachytherapy versus external beam. Brachytherapy sendiri adalah metode yang sangat penting dalam pengobatan kanker yang memungkinkan perlakuan konformal tanpa melakukan teknologi besar, meskipun biasanya melibatkan prosedur invasif atau interstitial yang menjadikannya pilihan kedua setelah radioterapi sinar eksternal. Departemen onkologi merawat sekitar 80% pasien dengan teknik sinar eksternal dan 10 hingga 20% brachytherapy. Munculnya brachytherapy afterloading jarak jauh telah meningkatkan efisiensi dan keamanan baik bagi pasien maupun staf. Pasien brachytherapy juga memerlukan keterlibatan sumber daya manusia yang besar dibandingkan pasien dengan radioterapi eksternal. Brachytherapy terbukti efektif untuk hampir semua jenis kanker dengan keberhasilan tertinggi pada kanker ginekologi dan juga implan prostat permanen, meskipun ada beberapa lokasi di mana metode ini mengalami kegagalan total. Aplikasi terbaru di brachytherapy yakni termasuk brachytherapy intravaskular yang digunakan untuk mencegah restenosis dan juga setelah angioplasti dan arteri koroner. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.